Ya, limit kan belum ya? Betul? Halo? Iya, belum, Kak. Ya. Ya. Jadi gini, kita lihat limit. Ya. Limit fungsi lebih tepatnya. Jadi definisinya gini, definisi si limit tuh. Saya kasih ilustrasi dulu deh ya sebelum ke definisi. Kalau saya punya di sini 2 dibagi 2, itu kan 1. 2 yang di pembilang itu 2 tepat, di penyebutnya juga 2 tepat. Ya. 4 dibagi 2 itu 2. Kalau saya punya 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Gitu. Ya. Nah, kalau saya punya 1 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Ya. Nah, kalau sekarang ya, saya punya banyak begini. Ini kita tulisnya pakai bahasa limit ya. Limit itu pendekatan. X-nya saya dekatin ke 0. Jadi bukan 0 dia. Ya, dia bukan 0 tapi mendekati 0. Mendekati 0 itu bisa 0,00000 something atau negatif 0,00000 something gitu kan ya. Itu kan mendekati 0. Lalu saya punya fungsinya seperti ini. Ya. Nah, ini berarti dibacanya gini. Kalau X yang ngedeketin ke 0, deket ke 0, 1 dibagi X itu deket ke berapa? Nah, itu cara bacanya gitu. Kalau ada kata limit ya. Jadi kalau X-nya deket ke 0, 1 per X-nya deket ke berapa? Kalau X-nya makin lama makin kecil, berarti 1 per X-nya makin lama makin apa? Makin apa? Kalau X-nya makin lama makin kecil, ya makin mendekati 0 itu, 1 per X-nya makin gede. Ya, gitu ya. Nah, kalau tadi mendekati 0 bisa 0,000 something. Nah, kalau dia 0,000 something, berarti 1 per 0,000 something itu ya berarti gede banget. Kita tulisnya lambangnya pakai tak hingga. Tapi kalau negatif 0,000 something berarti 1 dibagi negatif 0,0 something ya berarti jadi negatif tak hingga kan. Jadi jawabannya adalah plus minus tak hingga. Gitu. Ya. Kecuali kalau saya menuliskan begini. 0-nya itu pengen dari kanan. Nah, lambangnya begitu. 0 dari kanan itu 0 plus, itu artinya 0,000 something gitu ya. Nah, itu saya jawabannya plus tak hingga. Kalau 0-nya dari kiri, berarti negatif 0,000 something. Itu berarti negatif tak hingga. Nah, kalau saya punya misalkan X mendekati 1 misalkan. Dari 2X min 1 per X plus 3 misalkan. Nah, kalau ini jawabannya tinggal masukin saja satunya. Jadi 2 kali 1 kurang 1, 1 dibagi 1 tambah 3, 4. Tapi bilangnya bukan sama dengan 1/4. Tapi ketika X yang mendekati 1, 2X min 1 per X plus 3 itu mendekati 1/4. Nah, bacanya begitu. Ya, mendekati 1/4. Tapi cara menulisnya pakai sama dengan, tapi kan ada limit. Makanya dibacanya mendekati 1/4 gitu. Nah, jelas ya? Nah, dari situ maka kita buat sebuah definisinya begini. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L, ya. Itu artinya secara matematik ya,
Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif. Sedemikian sehingga kalau jarak X dengan A-nya kecil banget, maka jarak F dengan L juga kecil banget. Bingung ya? Bahasa ini ya. Kalau tadi pakai ilustrasi, makanya saya kasih ilustrasi. Nah, ini bahasa abstraknya begini ya. Epsilon delta itu kecil banget. Ya, bilangan yang kecil banget. Kita kasih lambang epsilon sama delta. Ini kan kamu udah belajar istilah itu. Untuk setiap. Ini adalah ada. Kuantor ada. Eksistensial kan. Jadi apapun epsilonnya, pasti ada deltanya. Sehingga apa? Kalau jarak X sama A itu, kan absolut X min A lebih kecil delta itu artinya kan, kalau dulu di bab nilai mutlak artinya kan gini. Ini berada di antara min delta sama delta, berarti X-nya berada di antara A min delta dengan A plus delta, gitu kan ya. Artinya delta itu kan kecil banget. Berarti X berada di antara A min bilangan yang kecil dengan A plus bilangan yang kecil. Artinya X-nya itu deket banget dengan si A. Gitu. Jadi bahasa ini tuh mengatakan X dengan A itu deket banget gitu loh. Jadi kalau X sama A-nya deket banget, artinya kalau X-nya mendekati A sedekat mungkin, itu akan berakibat nilai si F-nya dengan L juga akan dekat banget. Gitu ya. Itu yang tadi kita kasih ilustrasinya di atas. Itu. Oke. Nah, limit itu ada kalau bagaimana, ada katakanlah tadi sama dengan L gitu ya. Ada nilainya L, katakanlah nilainya L. Itu kalau dari kiri sama dari kanan nilainya sama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya gini. Limit X mendekati 0 dari dari X per absolut X. Kalau saya masukin 0-nya dari kanan, kan absolut X itu akan berubah jadi X kan? Ya kan? Karena kan X-nya positif. Ini jadi 1 nilainya. Kalau 0-nya dari kiri, maka absolut X-nya jadi min X. Ini jadi min 1. Kan beda, nggak sama. Jadi limit kiri kanannya di sini nggak sama. Artinya limit X mendekati 0 dari X per absolut X-nya nggak ada ini limitnya. Karena ini. Gitu. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik limitnya ya. Jadi gini. Yang pertama adalah teknik untuk 0 per 0. Jadi bentuk 0 per 0. Oke, mau balik ke halaman 1 katanya. Ya, silakan. Oke, lanjut ya. Nah, 0 per 0 tuh gini. Misalkan saya punya limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1. Ya. Ini kalau dimasukin 1, atasnya 0, bawahnya juga 0. Ya. Nah, kita sebut bentuknya bentuk 0 per 0. Nah, ini kita cara menyelesaikannya, kita bisa memfaktorkan si pembilang. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kita coret. Kenapa boleh dicoret? Karena kalau saya masukin 1 di sini, atas 0, bawah 0. Tapi kan bukan 0 sebenarnya. Tapi mendekati 0. Dan nilainya sama. Ya kan? Makanya boleh dicoret. Kalau 0 sama 0 nggak boleh dicoret. Karena akibatnya fatal. Tahu ya? 0 sama 0 akibatnya fatal. Tahu kan ya? Itu bisa merubah dunia. Nah, contohnya gini. X sama dengan 1. X kuadrat min 1 sama X kuadrat min X sama nggak?
kirinya 0, kanannya 0. Kalau saya faktorin ini jadi begini, yang kanan saya faktorin jadi begini, dengan senangnya, ya yang baru belajar matematika akan, hore, kita mendapatkan faktor yang sama, kita coret. Tapi kesenangan itu akan seiring berjalannya waktu akan berlarut sedih, karena ketika kita mensubstitusi 1 akan menjadi 2 sama dengan 1. Ini yang disebut sebagai bias dalam kesenangan, gitu ya. Nah, gitu. Jadi lambat laun dia akan hilang karena akan merusak sistem bilangan. Jadi jangan mencoret itu, karena kalau saya substitusi 1 di sini, kiri 0 kanan 0. Itu ya. Itu yang tadi saya sebut, kalau di dua-duanya 0 nggak boleh dicoret. Ya, tidak ada yang namanya 1/0 tidak terdefinisi, 0/0 tidak terdefinisi, begitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kenapa bisa dicoret? Karena kan nggak 0, menuju 0. Nah, gitu ya. Menuju 0. Oke, bro, sis. Nah, lanjut ya. Ini sama dengan apa? 2 jawabannya. Jadi nilainya menuju 2. Lanjut. Contoh lain ya. Kasih contoh lagi dah. Sebelum Anda bertempur. Jadi sebelum bertempur kan mesti ada bekalnya. Kita lihat X menuju 9 dari X min 9 per akar X min 3. Ini juga sama. Kita bisa faktorin. Pembilang jadi akar X min 3, akar X plus 3. Bawahnya akar X min 3. Cancel. Masukin 9 jadi 6. Gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Contoh lain deh. Contoh lain misalkan yang memuat akar lah ya. Akarnya tapi begini nih. Jadi memanfaatkan sekawan. Misalkan limit X mendekati 1 dari akar X min akar 2X min 1 dibagi X min 1. Masukin ke atas 0, masukin ke bawah juga 0. Ya, caranya gimana? Pasti ada faktor yang kecoret, yaitu X min 1 ini. Yang memuat X min 1, gitu kan. Nah, tapi caranya gimana? Kita kalikan dulu dengan sekawan. Kita kalikan sekawan. Ya. Nah, ini kita punya, ini menjadi X min 2X min 1 dibagi akar X tambah akar 2X min 1. Ini menjadi min X plus 1 dibagi ini. Ya. Kali X min 1, sorry. Kelupaan. Atas bawah bisa di cancel. Ya, jadi negatif 1 kan. Nah, kita punya apa jawabannya di sini? Masukin 1 ke bawah, jadi jawabannya negatif setengah. Gitu. Ya. Oke. Sudah? Itu bentuk 0/0? Ya. Baik. Kalau sudah, satu lagi deh. Ini. Namanya limit untuk fx-nya apa? Untuk x-nya menuju tak hingga, gitu ya. Sekarang kita lihat limit untuk x menuju tak hingga. Jadi gini. Kalau saya punya bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalau saya masukin tak hingga itu kan dia sebenarnya bukan bilangan, dia mau menunjukkan kondisi yang gede banget gitu ya.
Saya masukkan ke si pembilang. 2 kali infinite tambah 1. Itu artinya gede banget kan. Bawah juga sama. Infinite kurang 1. Gede banget. Tapi nggak boleh dicoret. Gede banget dibagi gede banget. Jadi coret 1. Ini maksudnya karena ini infinite. Oh ada yang sama coret-coret 1 gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena yang atas sama bawah kan berbeda. Ya, 2 kali infinite tambah 1 ya gede banget. Tapi gede banget yang atas dengan gede banget yang bawah kan berbeda. Kecuali sama. Misalkan 2x plus 1 per 2x plus 1. Ya boleh dicoret. Kalau ini kan beda bentuknya juga. Ya, jadi jangan jadi kayak ngelihat yang sama tuh langsung buru-buru coret gitu ya. Jangan gitu ya. Nah, jadi misalkan kayak gini nih. Ada orang baru belajar trigonometri. Ya. Berapa sih sin X dibagi N? Nah, jawabannya 6. Karena dia baru belajar trigonometri. Ya, karena dengan kesenangannya itu dia langsung mencoret N dengan N. Gitu ya. Nah, hati-hati ya. Jangan terlalu euforia dengan mencoret-mencoret itu ya. Karena bisa menjadi fatal. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bagi dengan X ya. Pembilang sama penyebut kita bagi X. Bentuknya kan jadi gini nih. Nah, kenapa dibagi X? Sebenarnya nggak dibagi X juga bisa gitu ya. Cuman ini kan mau dijelasin nih. Kenapa sih caranya bisa dapat hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, caranya kita bagi X supaya bisa menjelaskan kenapanya itu. Begini. Kalau dibagi X, ini kan muncul 1 per X nih. 1 per X itu kalau X-nya menuju gede banget, 1 dibagi gede banget, itu akan menuju 0. Ya kan? Maka atas bawah ini kan kita bisa tulis jadinya gini. Si pembilangnya menuju 2 tambah 0, penyebutnya menuju 1. Nah, jadi nilainya kan menuju 2. Kita nggak mencari eksak berapa ya, tapi yang mau dicari adalah nilainya mendekati berapa. Gitu loh. Nah, ini nilainya kan mendekati 2. Gitu loh. Ya. Misalkan contoh lain. Sekarang si pembilangnya nih, pangkatnya lebih gede dari si penyebut. Sama caranya kita bagi dengan, sekarang saya misalkan kalau mau bagi X kuadrat sebenarnya boleh gitu ya. Saya bagi X aja deh. Ya. Bawahnya jadi 1 ini. Ini jadi X nih 5, ini super X. Sama ini menuju 0, ini menuju 0. Tapi atasnya masih ada X kan? Jadi tak hingga tambah 5 tambah 0 dibagi 1 kurang 0. Artinya apa? Gede banget nilainya. Gitu. Ya. Oke, ini ada yang minta ke halaman sebelumnya. Saya balik dulu ya. Itu dari request balik ke halaman sebelumnya dulu. Oke. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau bawahnya yang pangkatnya itu lebih gede? Kalau bawahnya lebih gede, sama kayak tadi kita bagi ini misalkan, ini baginya jangan X, nanti kan masih ada X lagi ya, kita bagi X kuadrat aja ya. Nah, supaya ini bisa jadi 1 plus 5 per X kuadrat, yang ini 5X tambah 1 per X. Nah ini jadi 0, ini jadi 0, bawahnya tapi tak hingga, atasnya 1. Atasnya menuju 1, bawahnya menuju tak hingga, berarti menuju 0. Gitu. Ya. Nanti ya. Jelas habis itu? Nah, sekarang gimana kalau ada sekawannya? Jadi gini. Ini kita punya bentuknya ada sekawannya. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan akar X kuadrat plus 1 min X. Kita kalikan dengan akar X kuadrat plus 1. Ini plus X per, ini juga plus X. Gitu ya. Kita kalikan sekawan dulu. Berarti ini kita punya X kuadrat plus 1 min X kuadrat dibagi begini. Ini kecoret gitu ya. Nah, kalau saya masukin tak hingga, bawahnya tak hingga plus tak hingga.
Gede kan? Jadi 1 bagi tak hingga kan 0. Jadi ini menuju 0. Gitu loh. Caranya gitu. Ya. Oke. Dah. Lanjut ya. Contoh lain deh. Satu lagi deh ya contohnya ya. Misalkan ini limit X menuju infinite dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar AX kuadrat, atau enggak ini jangan A, MX kuadrat plus NX plus P. Nah, caranya gimana? Kalikan dengan sekawannya. Kenapa dikalikan sekawan? Karena ini bentuknya kan tak hingga min tak hingga. Tak hingga min tak hingga bukan 0 sekali lagi ya. Kecuali kalau limitnya X min X. Sama kan tak hingganya, kayak tadi alasannya. Tak hingga yang ini sama tak hingga yang ini kan nilainya berbeda. Belum tentu sama. Ya. Maka jangan langsung, oh angka ini lambangnya sama nih, tak hingga dengan tak hingga, coret langsung 0. Jangan gitu ya. Nah ini kita kalikan dulu sekawan. Ini akan dapat limit X menuju infinite dari AX kuadrat plus BX plus C kurangi MX kuadrat plus NX plus P ya. Dibagi akar plus akar. Gitu ya. Nah, si pembilangnya adalah X kuadrat A min M tambah X B min N tambah C min P. Si penyebutnya akar plus akar. Gitu ya. Nah, ini kita jawabannya ada 3 kasus. Nah, ini dia yang menarik ya. Pertama, kalau A-nya sama dengan M, maka ini kan jadi 0. Maka si pembilang hanya unsur tertingginya, ya pangkat tertingginya kan pangkat 1 jadinya. Ya. Penyebut juga pangkat 1 karena kan X kuadratnya diakarin. Jadi jawabannya adalah B min N dibagi akar A plus akar M. Setuju? Atau B min N dibagi 2 akar A. Karena A-nya sama dengan M. Ya. Kalau sekarang A-nya nggak sama dengan M,
Ya. Ya, oke. A-nya nggak sama dengan M. Maka kita punya si pembilang ini derajat tertingginya adalah derajat 2, penyebutkan derajat 1. Ya. Nah, ini tergantung A sama M-nya nih. Apakah A lebih gede dari M atau A lebih kecil dari M? Ya. Kalau A lebih gede dari M, ya, nanti unsur yang belakang ini kan akan jadi 0 nih. Karena kalau saya bagi dengan X kuadrat, hilang ya. Yang ininya tetap masih ada A min M. Yang bawah juga jadi 0. Jawabannya adalah menuju infinite. Betul? Sepakat itu? Karena kan kalau A lebih dari M, sekali lagi, berarti A min M-nya nggak 0. Ya kan? Kalau A min M nggak 0, berarti unsur tertinggi si pembilang itu memuat X kuadrat. Si penyebut itu pangkat tertingginya adalah X, karena kan akar X kuadrat kan jadi X kan. Artinya kalau pangkat si pembilang lebih tinggi daripada penyebut, pasti tak hingga kan jawabannya kan. Karena kalau X yang dimasukin tak hingga kan si pembilang jauh lebih gede daripada si penyebut. Karena pembilangnya tak hingga kuadrat. X kuadrat kan. Paham nggak maksud saya? Ya. Tapi karena A-nya itu lebih dari M, ya, A min M-nya positif, makanya kita sebut sebagai positif tak hingga. Nah, sedangkan kalau A-nya lebih kecil dari M, ini jadi negatif tak hingga. Gitu. Jelas habis itu? Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak habis itu? Nggak ada? Nanti kalau sebenarnya ada 4 kasus ya kalau dilihat di sini ya. Bisa juga gini, kalau A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan N. Nah, kalau ini berarti pembilang pangkat tertingginya pangkat 0 karena tinggal C min P. Ya. Jadi penyebut masih memuat X di situ. Nah, ini jawabannya jadi berapa? 0. Kalau ini ya. Karena pembilangnya nggak ada X, penyebutnya masih ada X. X yang menuju tak hingga, bawahnya gede, atasnya tertentu kan. Tertentu di bagian gede banget kan jadi menuju 0. Gitu loh. Paham nggak? Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kita masuk dengan teorema limit. Teorema limit itu begini. Jadi kalau misalkan saya punya limit X mendekati C dari konstanta, yaitu konstanta itu. Misalkan gini, limit X mendekati 1 dari 5, ya 5. Gitu. Yang kedua, limit X mendekati C dari AX tambah B. Itu tuh bisa ditulis jadi A kali limit X mendekati C dari X ditambah limit X mendekati C dari B, di mana saya bisa tulis menjadi apa? Yang ini adalah A kali yang ini adalah mendekati C ditambah B, gitu ya. Lalu berikutnya limit X mendekati C fx plus minus gx. Itu tuh bisa ditulis jadi limit X mendekati C fx plus minus limit X mendekati C gx.
Gitu ya. Lalu limit X mendekati C dari perkalian. Kita bisa uraikan juga. Asalkan, ya, ini ada asalkan ya. Asalkan apa? Asalkan masing-masing limitnya itu ada ya. Sekali lagi, asalkan masing-masing limitnya ada. Oke. Sekali lagi ya, asalkan limit X mendekati C, fx ini ada nilainya, ini juga ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, nggak boleh kamu pecah seperti itu ya. Oke, mesti ada nilainya. Gitu. Sama juga kalau kita bagi ya. Jadi kita bisa uraikan begini. Asalkan limitnya ada ya. Ini yang kedua ini asalkan limitnya masing-masingnya ada dan tidak nol kalau di sini. Nah, di sini yang bawahnya nggak boleh nol. Gitu ya. Siapa itu? Nah, terus ada lagi mungkin di sini ya. Limit X mendekati C fx pangkat per n. Itu limit X mendekati C dari fx. Ini semuanya dipangkatin per n. Gitu. Ya. Contoh. Oke. Contoh ya. Gini. Misalkan limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min 1 kalikan 2 min 4X. Wah, ini saya repot nih kalau kali-kaliin. Tapi kan kamu udah tahu ini pasti limitnya masing-masing ada. Kerjain satu-satu aja, gitu kan ya. Yaitu berapa? 4 kurang 1, 3, kalikan 2 tambah 8, 10. Tuh, gitu ya. Maksudnya gitu. Ya, balik ke layar sebelumnya katanya. Ya, nih silakan. Oke. Lanjut. Ya, contoh lain misalkan. Misalkan gini. Ini kamu bisa masukin yang atas langsung gitu ya. Masukin yang bawah juga langsung. Gitu. Karena limit si pemilang sama penyebutnya masing-masing ada gitu. Ya. Saya kira itu. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya. Ya. Jadi limit ini juga nanti ada, kita akan lihat penggunaan trigonometri di situ ya. Tapi nanti kita akan lihat lah. Ini dulu lah. Bagian pertama dulu deh. Baik, kalau nggak ada, coba saya kasih latihannya ya.
Bentar, saya fotoin deh. Ya, saya tulis saja ya. Jadi foto. Nih. Langsung dijawab. Nanti kita cek ya. Limit X mendekati 2. Ya, ini bagian pertama dulu deh. Coba silakan.
Nanti ini ada berapa sih? Oh, 11 ya. Benar 11 orang ya? 11 orang, sorry. 1, 2, 3. 10. Ya, saya tambahin 2 lagi lah ya. Nanti masing-masing kerjain ya di whiteboard ya. Gitu ya. Saya kasih 2 lagi ya. Amin. Ya. Nomor 4 tuh maksudnya N ya? Mendekati 5 ya? Oh iya. Ya boleh di Jamboard aja ya. Gitu. Biar bisa langsung dicek. Ya, silakan. Seorang satu. Boleh dibuatin nggak Jamboardnya?
Nomor 1 kan berkumpul 3 orang. Nomor 1 berkumpul 5 orang. Ini ngapain nih? Lagi arisan ya? Sekarang ngumpulnya di nomor 7 nih. Ini kayak main di game master yang petok-petok apa katak itu pakai dipukul-pukul. Menarik juga nih. Kak Ben ini sesuai yang absen kan ya kayak atau gimana? Ya, saya absen aja. Absennya yang baru kan ya kayak? Apa? Absennya pakai absen yang baru kan ya? Oh, saya malah nggak tahu ada yang baru. Kan nggak ada Jennifer berarti yang lebih dari 3 absennya dikurangin Oh, 1. ya, betul.
Ya. Jadi tadi sudah sampai dengan limit bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga. Kalau 0 per 0 nanti pasti ada faktor yang kecoret, pemilang dengan penyebut faktor yang sama yang bisa kecoret. Tak hingga per tak hingga kita bisa bagi ya dengan pangkat tertinggi dari penyebut atau pembilang. Ya. Nanti yang unsur seper X-nya pasti jadi 0. Kalau X-nya menuju tak hingga. Kalau tak hingga min tak hingga, ya kita jadikan dulu bentuknya tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti tinggal melakukan langkah yang bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga yang sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang kita juga punya bentuk lain. Ya, kita akan lihat yang pertama, kita kembali ke teorema binomial. Kalau saya punya A tambah B pangkat N, itu kan bisa diuraikan menjadi A pangkat N ditambah ini kan N kombinasi 0, gitu ya. N kombinasi 1, A pangkat N min 1, B pangkat 1, N kombinasi 2, A pangkat N min 2, B pangkat 2, dan seterusnya. Sampai dengan N kombinasi N, B pangkat N. Gitu ya. Nah, kalau saya substitusi A-nya 1, B-nya seper N, maka kita akan mendapatkan di sini menjadi N kombinasi menjadi A tambah B pangkat N, itu berarti 1 tambah seper N pangkat N, itu adalah 1 ditambah N kombinasi 0 kan 1 ya. N kombinasi N ya. Kan N kombinasi R itu kan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Gitu. Nah, dikali A pangkat N. A-nya tadi 1, jadi dikali 1 pangkat N min 1 itu 1. Dikali B pangkat 1 berarti kali seper N. Ditambah, kita punya di sini N kombinasi 2, berarti N faktorial per N min 2 faktorial kali 2 faktorial, kali A pangkat N min 2-nya 1, B pangkat 2-nya berarti seper N dikuadratkan. Dan seterusnya. Sampai ujungnya adalah seper N pangkat N. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi 1 plus 1 plus, yang ini kan N kali N min 1 kali 2, ini seper N kali seper N, berarti ini kecoret, gitu ya. Ditambah dan seterusnya sampai di sini seper N pangkat N. Jadi 1 plus 1 plus setengah kali 1 min seper N, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, ketika N-nya itu menuju infinite, ya, maka limit N menuju infinite dari 1 plus seper N pangkat N, itu akan menjadi 1 plus 1 plus yang ada seper N kan dia jadi 0. Jadi dia setengah di sini. 1 per 2 faktorial, gitu ya. Nanti selanjutnya, suku berikutnya, itu nanti jadi 1 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya, betul? Ini kan suku berikutnya itu kan sebenarnya adalah N kombinasi 3, A pangkat N min 3, B pangkat 3. Berarti N faktorial per N min 3 faktorial 3 faktorial. A-nya tadi 1, B-nya seper N pangkat 3, berarti begini. Berarti N min 1, N min 2 faktorial. N min 1, N min 2. N min 3 faktorialnya kecoret, gitu kan ya. Nah, begini kan.
Nanti ini kecoret. Jadi kita punya bentuknya sepertiga faktorial. Kemudian ini menjadi n kuadrat min 3n plus 2 dibagi n alias 1/n min 3 plus 2 bukan 1/n. Apa? N min 3 plus 2/n. Ya. Ini kok hilang satu. Ini masih ada 1/n. Gitu ya. Jadi mestinya bentuknya adalah 1 min 3/n plus 2/n kuadrat. Nah, gitu. Nah, kalau n-nya menuju tak hingga kan bentuk ini jadi 0. Makanya kenapa ditulisnya sepertiga faktorial. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini itu akan konvergen ke E gitu ya namanya. E itu 2,71 sekian-sekian. Di bilangan Euler kita sebutnya sebagai bilangan Euler ya, yang sekitar 2.71821818 dan seterusnya. Bilangan irasional. Ya. Nah, jadi kalau n-nya menuju tak hingga 1 plus 1/n pangkat n itu akan menuju ke E namanya, bilangan Euler. Ya. Nah, jadi saya simpulkan di sini yang pertama adalah limit x menuju infinite dari 1 plus 1/x pangkat x ya. Itu sama dengan E. Lalu kita juga bisa mengubah bentuknya jadi x menuju 0. Kalau x menuju 0 berarti di sini 1 plus x pangkat 1/x yang juga sama dengan E. Betul? Karena kan kalau saya ubah ya, ini kan x-nya menuju tak hingga. Saya ubah jadi menuju 0, berarti yang ini jadinya x kan? Gitu ya. Yang ini jadinya 1/x. Itu sama menuju E. Gitu ya. Hanya yang satu bentuknya 1 plus 1/x pangkat x, x-nya menuju infinite. Yang satu 1 plus x pangkat 1/x, x-nya menuju 0. Ya, saya kira itu. Oke. Jelas tuh? Kasih contoh deh. Contohnya gini. Misalkan saya punya, tadi sekali lagi saya tulis deh. Limit x menuju infinite, 1 plus 1/x pangkat x itu E. Gitu ya. Kalau saya punya limit x menuju infinite dari 1 min 2/x pangkat min x, ya. Berapa ini? Nah, kita lihat di sini. X-nya sudah sama menuju infinite. Di sini bentuknya 1 plus, berarti di sini saya bisa buat jadi 1 plus. Ya. Nah, saya bisa buat min 2/x di sini. Bentuknya menjadi 1 per gitu ya. X per min 2 begitu. Ya. Supaya sama nih, 1 di sini x, tapi di sini x per min 2. Pangkatnya mesti x, kalau di sini berarti pangkatnya mesti x per min 2. Tapi kan supaya tidak merubah soal, di sini pengen min x, berarti harus saya kalikan dengan 2. Gitu. Ya. Maka di sini saya bisa tuliskan menjadi limit x per min 2 mendekati tak hingga. Karena kalau x yang mendekati tak hingga, h. Di situ kan pengennya apa? X yang mendekati tak hingga ya. Kalau begitu, saya punya di sini x per min 2-nya akan mendekati min tak hingga kalau begitu kan. Kalau x yang mendekati tak hingga kan berarti x per min 2-nya mendekati min tak hingga. Gitu ya. Nah, ini menjadi 1 plus 1 per x
Kalau misalkan kamu nggak mau merubah itu juga boleh sih. Kita ganti aja dari sini nih. Dari sini, saya ganti kalau X yang menuju min tak hingga, berarti di sini bisa ditulis jadi 1 min 1/X, pangkatnya pangkat min X. Dia juga sama dengan E ya, sama saja ya. Nah, kalau gitu kita bisa pakai yang bentuk itu. Nah, ya. Jadi, saya pakai saja bentuk yang kedua ini. Yaitu limit X menuju tak hingga, ya. Jadi, bentuknya apa? 1 min 1 per ya X per 2 gitu ya, dipangkatkan X per 2 gitu ya, tapi supaya jadi min X maka mesti dikali dengan min 2 gitu kan ya, betul kan, jadinya 1 min 1 per X per 2 itu kan jadi 2 per X, min X-nya itu X per 2 dikali min 2, sama saja ya. Maka di sini bisa ditulis jadi limit X menuju tak hingga dari 1 min 1 per X per 2 ini semua saya pangkatkan dengan X per 2 ya. Ini semua saya pangkatin min 2. Betul? Setuju? Ya. Minnya ke dalam, ininya di luar. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, perhatikan di sini kan kalau X yang menuju tak hingga di sini mesti plus ya. Nah, maka ini kita bisa ganti nih. Jadinya bentuknya adalah ini kan atasnya negatif nih. Ini X, ini negatif X, ini X per 2, ini negatif X per 2 gitu ya. Sudah cocok ya. Nah, kita ganti di sini. Berarti negatif X per 2 menuju min tak hingga. Ya. Sepakat itu? Oke. Nah, segini apa yang di dalam ini? Itu E. Nah, kan E kan? Jadi jawabannya E pangkat 2. Nah, gitu loh. Paham? Oke. Sip. Ya. Mau contoh lagi? Cukup contohnya? We want more? Atau sudah? Satu saja cukup. Oke. Baik, satu bagian lagi saya kira. Ini ada limit fungsi trigonometri. Jadi ini ada lingkaran, jadi satu. Ya. Kalau saya punya di sini sudutnya X, berarti panjang busurnya juga X, karena kan R kali theta. Ya, betul? Jari-jarinya satu, tetanya itu adalah X di sini sudutnya. Jadi panjang busurnya itu adalah X. Yang ini kita bisa tulis sebagai sin X kan? Sedangkan ini kalau dia siku-siku di situ, maka di sini kita bisa tulis sebagai tangan X. Apa hubungan antara sin X1 dan sin XX dan tangan X?
Sin X itu panjangnya pasti lebih kecil dari X. X-nya lebih kecil panjangnya dari tangan X itu. Untuk setiap X-nya di antara 0 sampai dengan pi per 2, artinya di kuadran pertama. Artinya kalau kita bagi dengan sin X semua ruas, maka kita akan mendapatkan di sini bentuknya seperti ini. Kalau X-nya mendekati 0, maka ini menjadi 1 kurang dari X per sin X. Ya, kita tulis by limit saja ya. Jadi limit X mendekati 0 dari 1 lebih kecil dari limit X mendekati 0 dari X per sin X, lebih kecil limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Di mana ini limitnya 1. Ya. Kemudian yang ini limitnya 1 juga karena cos 0 itu 1. Jadi artinya limit X mendekati 0 dari X per sin X itu 1. Karena kiri kanannya dijepit oleh 1. Gitu ya. Oke. Jadi kita punya limit X mendekati 0 itu 1. Dekat ke 1. Untuk X per sin X. Nah nanti bentuk lainnya juga mengikuti. Jadi seperti limit X mendekati 0 sin X per X juga 1. Kemudian limit X mendekati 0 tangan X per X juga 1. Dan X per tangan X juga 1. Kalau cos X per X enggak ya. Kalau kamu lihat kan cos X per X sama X per cos X enggak. Karena kalau X-nya saya masukin 0 untuk X per cos X, ini jadi 0. Atasnya 0, bawahnya 1. Sedangkan cos X per X, ini jadi plus minus infinite. Atasnya 1, bawahnya menuju 0. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh ya. Contohnya gini. Misalkan limit X mendekati 0 dari 1 min cos. Kalau nggak gini. Dari cos 2X sin X dibagi tangan 2X. Ya. Ini kan bentuknya 0 per 0. Tapi kamu bisa tulis menjadi ini cos 2X kali sin X per tangan 2X. Saya kalikan atas bawah dengan X per X. 2X per 2X. Ya, gitu. Nah, maka di sini kita punya sin X per X. Kalau X menuju 0 itu 1. Lalu 2X per tangan 2X juga 1. Ya. Jadi kita punya di sini limit X mendekati 0 dari cos 2X kali X. Yang ini kan tadi 1 sudah. Ini juga dipasangin jadi 1. Nah, ini kecoret. Jadi jawabannya setengah. Gitu. Ya. Oke. Ini katanya ada yang minta ke halaman sebelumnya. Silakan. Ya, yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Cuci muka atau tadi mungkin kalau biasa kalau udah istirahat, makan ngantuk. Atau mau pipis boleh. Oke. Udah ini? Itu contohnya kayak begitu. Ya.
Oke, sudah? Nah, kalau sudah, saatnya latihan ya. Kayak tadi lagi ya. Yuk, ini lumayan banyak nih latihannya karena bentuk yang infinite-nya tadi belum ya. Kita latihan dulu yang bentuk yang X menuju infinite. Ya, silakan, tapi mungkin sekarang jangan, sih maksudnya nomor satunya dibalik ya. Ini absen satunya dari sini nih dan seterusnya. Ya. Oke, silakan. Mungkin pakai Jamboard yang tadi gitu. Oh, ini ada halaman 11. Oke. Ya. Ya. Oke.